Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan usaha bisnis PT Ultra Jaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadlah Hoirunisa dengan NIM terakhir 082. Saya Kamilia Fatin dengan NIM terakhir 363. Perkenalkan, nama saya Munifah Salma dengan NIM J3J219380. Saya Zulesi Dwi Sintia dengan NIM terakhir 417. Dalam laporan usaha bisnis, yang pertama disebutkan adalah identitas perusahaan. Dalam identitas perusahaan, di sini ada nama perseroan, alamat surat, telepon, faksimile, email, laman, tanggal pendirian, dan bidang usaha, lalu ada target pemasaran, dan jumlah karyawan, serta dewan komisaris dan direksi. Nah, seperti yang dilihat pada layar, identitas perusahaan dari PT Ultra Jaya Milk itu bisa tampak. Nama perseroannya adalah PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, alamatnya di Jalan Raya Cimarame, lalu alamat suratnya PO Box 1230 Bandung 40012, ada teleponnya dan faksimilenya, lalu ada email investorrelation@ultrajaya.co.id. Ada laman www.ultrajaya.co.id dan tanggal pendiriannya itu tanggal 2 November tahun 1971 dan bidang usahanya itu ada di bidang makanan dan minuman. Awal produksi komersilnya itu pada bulan Maret 1975. Jumlah karyawannya itu sekitar kurang lebih 1099 orang. Dan dewan komisarisnya ada Supiandi. Latar belakang pendirian usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Ultra Jaya Milk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya adalah produsen minuman. Pada awalnya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Ultra Jaya Milk ini awalnya hanya berfokus pada produk susu. Namun seiring berkembangnya diversifikasi perusahaan, Ultra Jaya mulai mengembangkan inovasi produk yang dikenal dengan merek Buah Vita dan Gogo. Perusahaan juga mengembangkan varian minuman seperti teh kotak, lalu sari asem asli dan sari kacang ijo. Namun pada tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo ini diambil alih oleh PT Unilever Indonesia, sehingga perusahaan ini lebih berfokus pada pengembangan produk susu. Saat ini, kepemimpinan PT Ultra Jaya ini dipimpin oleh generasi kedua yang bernama Sabana Prawijaya, yang selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru bagi perusahaan. Ada struktur organisasi perusahaan seperti yang tampak pada layar. Struktur organisasinya itu sama seperti struktur-struktur organisasi lainnya, yaitu ada rapat umum pemegang saham yang membawahi direksi, lalu ada dewan komisaris dan komite audit. Selanjutnya, dewan direksi juga membawahi sekretaris perusahaan, internal audit, lalu membawahi juga bagian penjualan dan distribusi, bagian manufaktur, engineering, keuangan dan akuntansi, lalu ada personalia dan umum, bagian pengadaan dan pemasaran, lalu ada informasi dan teknologi. Analisis pekerjaan selama 3 bulan terakhir. 1. Analisis kerja operasional. Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri makanan dan minuman. Di kelompok produk minuman, perseroan memproduksi minuman yang terbuat dari susu murni, daun teh, dan bahan-bahan seperti kacang ijo dan asam jawa. Distribusi dan pemasaran. Perseroan memasarkan dan menjual hasil produksinya melalui berbagai jalur, termasuk melalui pengecer modern yang terutama terdiri atas supermarket, hypermart, minimarket, dan toko-toko kelontong lain. Pengeceran pedagang grosir beserta berbagai institusi di dalam negeri. Di Pulau Jawa, perseroan menjual hasil produksinya secara langsung ke pengecer.
modern. Sedangkan untuk penjualan kepada para pendapatan perseroan diperoleh dari penjualan produk minuman, yaitu sebesar kurang lebih 97% dari seluruh total penjualan bersih, sedangkan pendapatan dari penjualan produk makanan hanya sebesar kurang lebih 3% saja. Harga jual produk dan laba kotor. Pada umumnya, perseroan menentukan harga jual produk dengan mempertimbangkan kondisi persaingan usaha, kondisi daya beli para pelanggan, strategi perusahaan, biaya-biaya input, dan biaya logis lainnya. Laba kotor diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi berupa biaya bahan baku, selisih antara harga pokok produksi dengan harga jual produk yang telah kami tentukan. Proses produksi, teknologi dan perkembangannya. Perseroan mengolah produk-produk minuman menggunakan teknologi UHT dan mengemasnya dalam kemasan karton aseptik. Dengan teknologi pengolahan dan pengembangan seperti ini, minuman didasarkan dengan analisis kinerja keuangannya dapat dilihat dari tabel di samping ini. Dari tabel tersebut, PT Ultra Jaya mengalami kerugian sekitar -1% selama akibat dampak dari corona saat ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi bisnis, strategi dan kebijakan-kebijakan strategis. Strategi yang pertama, berusaha untuk mempertahankan falsafah sederhana, yaitu komitmen untuk menghasilkan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh konsumen di tanah air. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja karyawan dengan melakukan berbagai pelatihan atau training dan melakukan berbagai ujian atau tes yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang ketiga, berusaha untuk tetap memegang posisi sebagai market leader di bidang industri minuman UHT, antara lain dengan lebih intens dalam melakukan promosi dan pemasangan iklan melalui media televisi dan media sosial lainnya. Kebijakan strategis. Yang pertama itu untuk meningkatkan tingkat pemasaran produk-produk. Yang kedua, memperluas jangkauan pemasaran dan jaringan distribusi. Yang ketiga, melakukan penelitian pasar untuk dapat mengetahui dan agar dapat menyediakan produk-produk berkualitas tinggi. Lalu ada melakukan kerjasama yang baik dengan para petani dan peternak lokal, serta para pemasok. Selanjutnya, berusaha untuk melakukan proses produksi secara efisien agar dapat menetapkan harga jual yang dapat bersaing di pasar. Kendala-kendala yang dihadapi perseroan. Yang pertama itu ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, khususnya terhadap mata uang dolar Amerika. Seiring dengan pertumbuhan usaha perseroan, maka kebutuhan akan bahan baku produksi juga meningkat, termasuk kebutuhan akan bahan baku impor. Namun, dengan sering terdepresiasinya nilai tukar rupiah, maka harga beli bahan baku impor ini juga turut meningkat. Yang kedua ada risiko kredit. Risiko kredit yang berasal dari piutang dagang kepada pelanggan. Perseroan mempunyai kebijakan untuk memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan yang memiliki riwayat kredit yang baik. Selain itu, umur piutang terus dipantau dan dianalisa untuk tidak terjadi kredit macet. Yang ketiga ada risiko pasokan bahan baku. Pasokan bahan baku yang diperlukan sangat bergantung kepada para pemasok, baik pemasok lokal ataupun pemasok luar. Perseroan tidak bisa menjamin bahwa para pemasok bahan baku ini dapat mempertahankan pasokan yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan perseroan. Perseroan juga tidak bisa menjamin bahwa kualitas bahan baku yang dikirimkan para pemasok ini akan selalu sesuai dengan kualitas yang disyaratkan perseroan. Yang keempat ada risiko persaingan usaha. Kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil telah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga menyebabkan permintaan akan barang-barang konsumsi meningkat tajam. Hal ini telah mengakibatkan munculnya investor-investor dan produsen-produsen baru di bidang industri makanan dan minuman, khususnya di sektor industri minuman UHT. Lalu yang terakhir ada risiko pasokan listrik. Pasokan listrik dari PLN masih sering mengalami gangguan sehingga dapat mengganggu jalannya proses produksi yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekurangan pasokan produk-produk perseroan di pasar.
Solusi dari kendala yang dihadapi perseroan, yang pertama resiko nilai tukar mata uang. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka perseroan senantiasa memantau fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, resiko kredit. Resiko kredit yang berasal dari simpanan di bank perseroan mengelolanya antara lain dengan memonitor reputasi dan kapitalisasi bank. Yang ketiga, resiko pasokan bahan baku. Oleh karena itu, perseroan harus tetap menjaga agar produksi tidak terganggu oleh kelangkaan atau kekurangan pasokan bahan baku. Yang keempat, resiko persaingan usaha. Hal-hal ini menuntut perseroan untuk terus berinovasi agar tetap bisa bersaing di pasar. Yang kelima, resiko pasokan listrik. Perseroan tidak bisa menjamin bahwa gangguan pasokan listrik dari PLN ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Rencana perusahaan ke depan, pertumbuhan perekonomian nasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta semakin bertambah jumlah penduduk Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi perseroan untuk lebih mengembangkan usahanya. Perseroan memiliki fasilitas produksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mempertahankan kualitas produk-produk perseroan. Perseroan juga memiliki jaringan distribusi yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia dan armada penjualan yang telah sangat berpengalaman sehingga dapat menjamin ketersediaan produk perseroan di pasaran. Dengan demikian, prospek pasar produk minuman susu cair dan teh yang merupakan produk-produk perseroan, khususnya yang diproses secara UHT, masih sangat baik dan menjanjikan. Dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka perseroan cukup yakin bahwa